Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yula Roslina dengan PM 2478265 dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet jurusan Teknologi Informasi. Pada video kali ini saya akan melakukan praktik mengenai tugas akhir dari mata kuliah jaringan komputer 2. Nah, di sini kami akan diminta untuk membuat topologi besar ini. Untuk nah, ini lanjutannya. Jadi di sini tuh terdapat 4 region ya, ada region 1, region 2, region 3, dan region 4. Nah, untuk tugas yang diminta yaitu mengkonfigurasi BGP router yang berada di region 1 sampai 4 juga di server RPT Vanilla. Lalu kita mengkonfigurasi OSP routing pada router-router yang terletak pada region 1 sampai 4 dan mengonfigurasi path overload pada router klien, PT Institution, dan RGW Vanilla. Mengonfigurasi layer switch 3, switch multi-layer yang terhubung ke setiap router klien PT Institution. Konfigurasi VLAN pada setiap switch yang terhubung ke switch multi-layer dan memastikan seluruh perangkat yang berbeda VLAN dapat terhubung ke sesama atau berbeda VLAN yang berbeda switch dan serta dapat terkoneksi dengan semua server milik provide dan server public di Vanilla. Nah, pada area Vanilla ini seluruh IP perangkat di VLAN maupun berapapun mendapatkan IP address dari DHCP server dan DNS1 diarahkan ke IP server public, DNS2 diarahkan ke IP DNS server public 2. Multi-layer switch pada distributor network menjalankan fungsi DHCP relay. Seluruh perangkat yang terkoneksi dengan AP dimanapun, user authentication-nya dikontrol melalui server radius. Seluruh wireless router menjalankan fungsi AP, bukan wireless router yang terhubung dengan server radius terkait user authentication ketika perangkat wireless klien terhubung ke AP. Lalu, router RGP Polinella multi-layer switch pada distributing network dan switch di layar akses dikonfigurasi dengan konfigurasi dasar hostname, banner mode, SSH yang pengelolaan authentication-nya dipusatkan di server takas, termasuk log di lokal dipusatkan di syslog server NTP yang dipusatkan NTP server. Lalu link dari multi-layer switch ke switch server from menjalankan Ether channel. Lalu seluruh perangkat yang berbeda VLAN dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan server-server di data klien Vanilla dapat terhubung ke DNS server. Nah, jadi di sini saya akan mulai dari region satunya aja dulu ya. Dari region 1. Nah, di situ tuh kita akan buat menamakan server yang terlebih dahulu. Ini jangan lupa dulu. Nah, lalu kita akan menambahkan switch-nya. Sini switch-nya maka yang 291 ya. Nah, oke, sebentar kita coba lihat videonya dulu. Oke, tidak ada patah-patah. Nah, di switch ini kan kok ada yang lupa. Nah, switch ini kan dia kalau kita kan pakai kabel ini kan fiber, lalu switch ini kalau pakai kabel fiber tuh nggak bisa. Saya contohkan ya. Nah, tuh dia connecting error. Jadi kita harus kami akan menambahkan port di sini agar fiber optiknya bisa digunakan. Oh ya, ini jangan lupa dimatikan dulu sebelum memasang portnya. Nah, kita tambahkan. Oke, lalu kita tambahkan yang ini juga. Nah, yang terakhir di sini. Lalu kita hidupkan kembali. Nah, sekarang sudah bisa ya. Nah, karena kita ini menggunakan lumayan banyak dan agar tidak terlalu lama konfigurasinya, di sini bakal saya copy aja. Agak dijarangin aja ya. Ini agak bawah deh. Biar nggak terlalu rapat-rapat terus kayak bingung gitu. Kalau dikecilin. Ya. Ini bakal dirapin aja lagi.
Nah, ini agak panjang nih. Ini ada sini. Nah, ini sini. Dulu. Nah, lalu kita salin juga karena kan ada dua kan, di bawah sama di atas. Aduh. Nah, ini adalah satu region. Sekarang kita akan menyambungkan kabel-kabelnya. Ini dari sini dulu ke Ethernet, sini jika Ethernet nol. Nah, di sini nanti tuh saya juga akan memberi keterangan ya di setiap kabel-kabelnya. Nanti akan saya berikan keterangan. Di sini kita pakai 0, kita pakai 0. Nah, di sini kita pakai 1. Sini kita pakai 0, kita pakai yang portnya dari paling atas ya, yang kayak kosong-kosong gitu, dia itu di port mana gitu. Kalau port kosongnya 0 masih kosong, bisa kita pakai port itu saja dulu. Lalu yang ke sebelah sini kita pakai ini yang slash 1, ini yang 0. Lalu ini kita di 1, ini di 0, terakhir ini di 1, dan ini juga di 1. Kita coba rapiin dulu deh, yang rapi ya. Ini kayaknya harus agak sini, tapi takut nggak mood kalau yang kayak gini. Mood deh kayaknya kalau dia dikecilin lagi. Di sini ya paling mood lah deh kayaknya. Nah, kita fokus di sini dulu. Nah, di sini biar mudah kita kasih keterangan ya. Nah, di sini kayak FA Ethernet 0 di ke 0/0 gitu. Nah, ini tuh agar saya tuh bisa, karena kan nanti port-portnya itu bakal ketutup ya, ketimpa-timpa, jadi bakal bingung. Nah, di sini agar saya nggak bingung nantinya, jadi saya bikin keterangan kayak gini. Nah, lalu di sini juga ditambahkan di 0/1/0 ke di 0/0/0. Nah, di sininya di 0/1/0 ke di 0/0/0. Di sini di 0/1/0 ke di 0/1/0. Di sininya di 0/1/0 ke di 0/0/0. Di sini di 0/1/0, aduh salah, 0 ke gig 0/0/0. Nah, oke sudah kan, kita coba rapikan dulu ya, biar dia nggak terlalu. Nah, ini mungkin kita taruh di sini ya. Nah, kita taruh di sini aja. Nah, ini kayaknya cukup ya, taruh di sini juga kayaknya oke. Nah, ini kita taruh di sini. Ini juga kita taruh di sini. Nah, kita akan menambahkan kabel lagi di bagian sini. Di sini kita akan menggunakan yang /02-nya. Oke, kita samakan ya. Kita menggunakan port-port yang digunakan gitu, maksudnya port-port yang dari angka paling atas gitu. Nah, ini kita berikan lagi yang silangnya. Di sini kita menggunakan juga Ethernet yang 0. Di sini juga kita pakai yang 0. Nah, ini ini udah oke. Nah, kita tambahkan lagi keterangannya. Di sini kan di 0/2/0
gig 0/2/0. Sini juga gig 0/2/0 ke gig 0/2/0. Di sini kita pakai di sini deh gig 0/0 ke gig 0/0. Sini gig 0/0 gig 0/0. Nah, kita coba rapikan lagi ya, karena ini sedikit agak berantakan. Kalian ntar malah bingung. Ini agak bawah di sini aja, ini agak taruh sini, ini kayaknya taruh sini. Ini yang agak tertutup ya. Nah, aduh, tarik lagi. Saya benar izin membenarkan ini terlebih dahulu. Oke, kita coba lihat apakah ya tidak terjadi ngelak ya pada videonya. Oke. Nah, ini kan sudah kan, kita lanjut ke bagian bawahnya sekarang. Maaf kalau ada sedikit suara berisik. Kita tambah di sini, kita pakai port yang kita samakan ya portnya juga. Nah, ini di sini, di sini. Nah, jadi kita rapikan yang miringnya. Nah, lalu kita lanjut menyambungkan ke bagian-bagian lainnya. Nah, tunggu dari situ lagi ya. Ini ke sini, lalu kenal dari sini ke sini terpakai port yang masih kosongnya. Jadi itu pakai urutan dari 0, 1, 2 gitu port yang kita pakai. Kok kayak gitu. Nah, ini terbayang ya, karena untuk yang di situnya buat yang dari arah sini aja. Nah, sini biar dia tuh atas sama di bawah tuh sama kan, jadi lebih mudah juga. Kayak kita memang ngasih tanda, tapi kalau bisa kita juga bisa ingat sama port-port yang dipakai gitu. Ini panjang banget ya, tapi nanti kalau seumpama ini sudah selesai, nanti bisa dirapihin aja, nanti bakal di apa rapat-rapetin nanti. Karena sekarang kan karena masih masih menyusun, terus bakal susah kalau dirapat-rapetin, jadi di sini masih di ajarin aja dulu. Nah, sini kita tambah keterangan lagi di sini di 0/3/0 ke di 0/3/0. Di sini juga di 0/3/0 ke di 0/3/0. Nah, di sini di 0/1/0 ke gig 0/0/0. Di sini gig 0/0/0 ke gig 0/0/0. Nah, lalu di bagian sini gig 0/1/0 ke gig 0/0/0. Di sini FA 0 ke gig 0/0. Di sini gig 0/1/0 ke gig 0/0/0. Di sini gig 0/0 salah 1/0 ke gig 0/0/0. Nah, yang terakhir ini gig 0/1/0 ke gig 0/1/0. Nah, jadi kita bisa rapikan lagi
lagi sebelum kita menambahkan kabel lain. Kayaknya taruh di sini aja deh. Nah, di sini nih. Ini taruh di atas sini. Ini taruh di bawah sini. Ini taruh di bawah sini. Nah, oke. Kita tambahkan kabel yang di sini ternyata belum ada kabel nih. Kita tambahin kabel yang di sini. Nah, jika kita samakan, ternyata miring ya. Cukup deh kayaknya. Jadi harus digeserin ke sini ya. Nah, kita tambah lagi di sini ke bawahnya. Nah, kita samain portnya. Udah lurus juga. Kita tambah keterangan. Enggak deh, kita langsung ini aja deh. Tambahin kabel-kabel di sini. Now, yang dari sini juga. Now, paper. Now. Nah, atasnya juga jangan lupa kita tambahin. Dan ini adalah kabel, setahu saya setelah saya cari-cari tahu juga, kabel hitam ini adalah kabel cadangan ya. Jadi ketika kabel lain itu ada problem, ada troubleshoot, jadi sehingga tidak bisa lewat, maka dia ini akan melewati kabel ini. Tuh. Nanti akan saya berikan salah satu contohnya bagaimana kabel ini berfungsi nantinya. Oke. Iya, belum kita beri keterangan dari sini. Ini udah di sini dulu. Tambahkan keterangan dulu di sini. Gig 0/0 ke gig 0/0. Sini gig 0/0 ke gig 0/0. Nah, lalu di sini kan gig 0/0. Oh, salah ternyata. Dia akan saya ubah lagi deh. Aduh. Gig 0/0 ke gig 0/0. Kita akan kita lagi gig 0/0. Nah, di sini bukan /0 tapi /1 karena port 0 sudah dipakai. Oke, kita ganti 1. Aduh, salah ya, dihapus ya. 1. Nah, kita akan menambahkan lagi yang di bagian sini. Nah, di sini lupa ditambahkan gig 0/2/0 ke gig 0/2/0. Di sini kita tambahkan juga gig 0/2/0 ke gig 0/2/0. Oke, sebentar saya mau cek tidak ada aman videonya. Oke. Nah, oke, jadi saya di sini akan menambahkan untuk keterangan di sini ya. Jadi di sini itu adalah region 1. Region 1 Indonesia. Oh, salah. Indonesia. Lalu OSPF-nya area 0. Lalu networknya 172.116.1.2 slash salah. Nah, oke. Di sini kita geserin dikit biar nggak nutup. Nah, sudah. Kita akan lanjut ke konfigurasi IP-nya terlebih dahulu. Untuk di bagian ini saya menggunakan IP 10 ya. 10.0.0.1.0. Salah. 2. Nah. Oh, kebanyakan ternyata. Oke. 10.0.1.2 seharusnya. Baru dia berhasil. Di sini kita tambah 256.1.2.
255. Di sini 10 titik titik 0 0 titik 1 titik 1 ya. Nah, sudah kita bisa keluar, lalu kita ke bagian pertama. Di sini kita kecilin dulu deh. Ya. Di sini kita pilih 0, enter, enable. Nah, kita ke konfig dulu. Enter. Kita geser ke sini biar bisa terlihat ya. Kita bagian ini dulu. tg0/0 ter IP-nya 172.16. Oh iya, saya lupa menambahkan bagian ininya. Nah, di sini tuh saya bakal menambahkan kayak seperti ini nih bagian 1, ini bagian 2, ini bagian 3, lalu ini bagian 4, bagian 5 di sini, 6, 7, 8 di sini, 9, 10. Nah, 11 di sini, 12 di sini, 13, 14 di sini, 15 di sini, 16, 16, 17, lalu 18, 19, 20, 21, sini 22, 23, 24. Di sini saya banyak menaruh kesalahan ya, seharusnya itu di bagian sini. Nah, ini di bagian sini, ini bagian sini, ini di bagian sini, ini bagian sini biar udah kelihatan angka-angkanya. Oke, ini agak nempel ya. Nah, di bagian atas ini bagian 13 ini, bagian 12 ini. Nah, ini tuh agak di bawah ya. Nah, ini 5 di sini, ini di sini. Nah, ini di sini. Oke, ini dirapihin sedikit. Malah gitu. Nah, kita rapihin sedikit-sedikit saja buat agar dia itu pas dan terlihat gitu, ini nomor berapa. Oke, nah kita mulai dari oh iya, kalau untuk bagian itu kita pakai titik 0 titik 1 titik 1 255 titik 255 titik 25 0 ter 0 sh ter. Nah, oke, bagian situ sudah ya. Sekarang kita lanjut ke bagian yang 1 dan 6. nt g0/0/0 ter di nya 172.16.1.1 255.255.255.0 ter. Nah, lalu kita lanjut yang di slash satunya ter. IP-nya kita rubah yang ini jadi ini tetap 1, di sini kita ganti 6. Oke, ter 0 sh ter. Oh iya, tadi yang sebelumnya di sini sudah belum 0 sh ya. Nah, yang di sini belum 0 sh. Salah, 0 sh ter. Nah, di sini sudah, kita lanjut ke yang bagian sini. Di sini ada, kita kecilin dulu, 3 ya, 1, 2, 3, ada 3 di sini.
Jadi bakal kita konfigurasi semua IP-nya biar dia hijau semua. Di sini saya masih konfigurasi IP-nya ya, saya belum masuk ke OSPF-nya. OSPF-nya nanti ketika saya sudah mengisikan IP-nya. Biar jadi saya tuh nggak pusing gitu. Jadi kayak kalau dia itu fokus ke di satu tempat dulu. Kita bakal config dulu. Kita masuk ke g0/0/0 enter IP 172.16.1.2 lalu kita lanjut ke port yang salah satunya. IP-nya kita hanya ganti bagian ini, kita ganti 1 dan di sini kita ganti 2. Enter sh enter, dan yang di bagian 2 nya enter di sini 7 enter sh enter. Nah, sudah bagian sini, kita lanjut ke bagian berikutnya. Kita coba bentar aman. Kecil I enter enable kita kecilin dikit ini. Kita bagian yang ini ya sekarang ya. Jadi katanya ada 1, ada 3 juga di sini. Then g0/0/0 dan IP IP-nya 172.16.2.2 Oke, sudah, kita lanjut ke port berikutnya yang 1. Enter IP-nya tinggal kita rubah yang bagian ini jadi 1, di sininya 3. Enter sh enter, lalu kita ke port berikutnya yang 2. Enter, lalu kita ganti bagian sini menjadi 8. Enter sh. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke bagian yang sebelah sini. Aduh, terlalu kecil. Kita gedein lagi, takut tidak terlihat. Nah, kita gedein lagi, tinggi lagi. Nah, enable terminal, lalu kita mengejar g0/0/0 IP artinya 172.11.3.2 enter. Apakah dia hijau? Ya, hijau. Kita lanjut ke port berikutnya. Port berikutnya itu salah 1. Nah, untuk IP-nya di sini pakai angka 1 dan di sini diganti 4. No sh. Nah, sini kita karena dia cuma menyambung pada 2 kabel fiber optik, jadi cuma 2 aja ya. Kita lanjut ke bagian sini. Nah, di sini lumayan banyak karena kabel fiber optiknya ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Jadi kita akan konfigurasi 4 kabel di sini. Ke terminal. Lalu kita masuk g0/0/1 IP nya 172.116.4.2 255.255.255.0
enter, no SH. Oke, lanjut ke port berikutnya, yaitu yang 0. Enter, IP address-nya kita ganti, nah di sini tetap 2, di sini kita ganti 5. Enter, no SH, enter. Lalu di port berikutnya yang /2, enter. Nah di sini kita tetap 2, tapi di sini kita ganti 8. No SH, enter. Itu nggak kabelnya, ya hijau ya kabelnya. Nah, oke, kita ke port yang selanjutnya, yang terakhir nih. Enter, IP-nya di sini 1, di sini 12. Enter, no SH, enter. Nah, di sini kita kecilin. Di sini juga ada banyak ya, ada 4 kabel juga ini. Shift enter, lalu kita masuk ke G0/0/1/0 nah, IP nya 172.168.5.1.255.0 enter, no SH, enter. Nah, sudah hijau. Lalu kita baru ke port yang 0-nya. Enter, IP-nya di sini 2 ya, 2. Lalu di sini 6. Enter, no SH, enter. Nah, lalu yang terakhir di port yang terakhir deh, masih ada lagi. Nah, di sini kita ganti jadi 7. Enter, no SH. Oke, nah baru nih yang terakhirnya kita ganti jadi 3. Enter. Ini ya, sih? Nah ini 1 deh, ini 1, ini ganti 11. Enter, no SH. Nah bagian atas ini sudah ya, sudah hijau. Lanjut kita ke bagian bawahnya. Ini kan kita bisa lihat, ya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah iya ada 12 kabel. Nah, jadi kita lanjut ke bagian sini. Ini kayaknya ini karena saya belajar tadi, jadi kita bisa buang aja deh. Nah itu sudah, itu dasar saya pakai buat belajar tadi. Nah sekarang kita lanjut. Oh ini terlalu besar, kita kecilin dulu. Nah kita enter. Kita saya mau mengecek. Ya tidak ada lag di videonya sepertinya. Kita enable, kita konflik terminal. Nah kita masuk ke bagian 0/3 dulu ya. Kita urutkan dulu. Lupa apa ya? Oh ya, IP 172.11.255.255.255.0 enter, no SH. Nah sudah hijau. Lalu kita enter dulu, kita baru masuk ke bagian yang 0-nya. Enter. Nah tinggal memasukkan IP-nya di sini. Ya, IP-nya harus berubah di sini. Nah di sini 15. Enter, no SH, enter. Lalu ke port berikutnya, yaitu port berapa ini? Aduh lupa. 1. Di sini diganti 1.
di sini ganti 6 ter no SH. Nah, SH itu atau disebut no shutdown itu artinya untuk mengaktifkan portnya. Kita ke 2, ini kita ganti jadi 21 nih kalau nggak salah. 21 ter SH ter. Kita selanjutnya ke sebelah sini. Nah, kita zoom dulu CLI. Di sini tadi kayaknya udah berapa? Gen 3 ya udah semua di situ. Ter enable terminal, kita masuk ke Gen /0/3/0 ter IP 172.12.12.255.255.255.0 ter no SH. Seharusnya hijau ya, kita lihat. Nah ya sudah hijau tuh. Nah udah lagi. Lalu kita ke port selanjutnya yaitu yang 0, enter. ID-nya kita ganti jadi 16. Kelihatan 16, enter. SH, enter. Selanjutnya kita ke port yang 1, enter. Ini kita ganti 1, ininya kita ganti 17 ter no SH. Nah lalu kita ke port yang kedua ter kita tambahkan ID-nya benar 1 kelewatan, IP-nya 22 ter no SH, enter. Ini coba saya izin melihat videonya. Oke, tidak terjadi ini. Sudah semua ini ya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Ini. Oh iya, kabel hitam ini belum bisa konfigurasi karena konfigurasinya akan di akhir karena dia itu takutnya kan ini kan untuk kabel itu jalur cadangan atau jalur lain ketika kabel utamanya itu kan ada kabel merah, ada troubleshoot atau ada permasalahan pada kabelnya sehingga dia itu harus menggunakan kabel lain gitu. Jadi itu terakhir karena biar OSPF-nya nanti itu nggak kacau gitu. Terminal. Tadi ini bagaimana ya? Oh ya bagian sini ya. Oke. G0/0/0 enter. Headnya 92.17.2.2.2.2.2.2.2. Kalau ada sedikit suara berisik, kita lanjut ke bagian yang satunya yaitu IP-nya B1 tapi 18 no SH, enter. Oke, di sini kan cuma 2 kan, jadi kita lanjut ke sini ke yang berikutnya. Ubah juga ternyata. Aduh, apakah ada ngelag di videonya? Oh ya, nggak ada. Tutup.
enter, t enter, t again slash now slash satu dulu satu slash now enter, IP add-nya 172.168.255.255.0 enter, no sh enter. Nah, sudah hijau, lalu kita lanjut ke port berikutnya, yaitu yang 0. Enter, IP-nya kita rubah bagian di situ tetap 2, di sini kita ganti 19, enter, 0sh, enter. Lalu kita ke port berikutnya, yaitu yang 2, enter. Yang tetap 2, di sini kita ganti 22, enter. Aduh, salah lagi. Sabar, kita hapus dulu. No, enter. Aduh, salah. No, enter. Esa, enter. Oke. Oke, sudah hijau. Nah, kita lanjut ke port, bukan port, ke router selanjutnya. CLI, enter, enable, dulu, integer, slash now, salah satu dulu deh, now, enter. Nah, IP add-nya 172.168.255.255.0 enter. Nah, esa. Oke. Aduh, apa sih ini? Enter. Nah, ke 0. Kita masukin IP-nya. Oh iya bener. Ini di 20. Enter. Nah, esa. Enter. Lalu port yang selanjutnya yaitu port /2, enter, IP-nya. Nah, ini diganti 21 kayaknya. 21 kan ya? Kayaknya kan 21. Ya, nggak usah. Terakhir, router terakhir yang bakal kita konfigurasi IP-nya. CLI-nya kita enter, enable, t enter, /0/0/0 enter, IP 172.16 titik berapa itu? 20.1. Bukan ding, 15 kayaknya. 15 255 kan 55.255.255.0 enter. Nah, esa. Selanjutnya yang di port satunya enter. Nah, ini kita pakai yang 20 enter, esa, enter. Nah, yang terakhir nih di port yang nomornya enter, IP add 10.0.0.2 1 deh. 255.255.255. Kan kalau tadi itu 1, di sini 10-nya 2. Enter. Nah, kita atur IP-nya dulu di sini. Biar nanti bisa setting.
sedikit lemot ya mungkin. Ini server. Ini servernya. Desktop. Nah, ini kita isi 10.0.2.2. Ntar 10.0.2.1. Ini bisa dibuang aja deh. Nah, oke, sekarang kita bakal lanjut di bagian OSPF-nya. Nah, kita enable. Ya, di sini saya bakal sedikit catatan saya agar mudah. Aduh, seperti apa catatannya? Oke, nah kita ke enter, kita ke routernya, router SPF1, enter, lalu router ID-nya. Di sini router ID-nya 1.1.1.1. Ada yang pertama. Lalu kita masukin networknya. Networknya itu di 172.16. Di sini kan terhubungnya ke 1 dan 6, lalu di sini 1. Jadi kita di sini bakal dihubungin 3 network 1, 2, 3. Karena itu yang bakal dilewatin. Nah, yang 1 dulu titik 0 0 titik 0 titik 0 titik 2. Nah, di sini kan IP ini wildcard ya. Nah, wildcard itu artinya dia tuh IP dari, biasanya kan IP itu kan 102.44 atau yang dinamakan apa namanya 255 gitu. Nah, sedangkan kalau wildcard tuh kebalikannya, jadi kayak dia itu 0.0.0 titik 255 gitu. Oh, enggak, maksudnya gini, ada not. Nah, itu kan biasanya kan kalau saya bilang itu 255 itu salah, 255 titik 255 titik 255 titik 0. Kita nggak ada dikurang sama wildcard yang 255 titik 255 titik 255 titik 255. Nah, jadi 255 sama sisanya adalah 00 titik bisa 95 akhirnya gitu. Terus area 0. Nah, lalu kita masukin di sini juga lalu yang terakhir di IP-nya tuh dia ini 10.0.1.0. Nah, ini MD itu di sini sudah kan ya. Di sini kita paste. Iya. Oh, ini sampai kita untuk melihat untuk masuk konfigurasi. Oke, nanti kita coba lanjut saja dulu ya. Tadi kan ini sudah kan ada passwordnya. Oke, coba. Oke, kita lanjut dulu ke bagian berikutnya. Di sini kita
web 1 enter, router ID-nya 1.1.1.2 enter, networknya 172.16 titik, di sini bagian sini ada 1 0 belum ada 0.0.0.2 area 0 enter, lalu isinya yang nomor 2 enter, lalu yang ke aduh bentar dulu deh, yang ke 7 enter, lalu yang ke 9 enter. Nah, stone and PR coba setel. Nah, KO ini baru keluar ya videonya. Kalau di sini itu dia oke. Nah, di sini sudah selesai, lalu kita lanjut ke bagian sebelah sini. Di sini input T enter, router OSPF 1 enter, router ID 1.1. Udah, sekarang enter, 172.16 titik ada 2.0 0.0.0 equal 55 area 0 enter, lalu yang tiganya 3 enter, lalu enter 2, 3 dan 8 enter, lalu 10 enter, and WR. Oke, sudah konfigurasi di sini, lalu konfigurasi di sini. Well, bentar saya izin lihat video. Oke, tidak ada yang oke sepertinya. Kita masuk ke router OSPF 1 enter, router ID-nya 1.1.1.4 enter, networknya yang 172 titik ini yang sebelah mana ini? Oh, ini 34 ya. Oke, 16.3.0 0.255 area 0 enter, lalu yang di sini 4 enter, and WR. Nah, di sini sudah. T router OSPF 1 enter, router 1 titik 5 enter, networknya 172.16.4.0 0.0.0.255 area 0 enter, lalu 5 enter, bisa 5. Ini ada apa lagi nih? Oh, salah ya. 4, 5
ini sudah datang sudah sini OR and lalu config salah lagi config terminal lalu router SPF1 router ID-nya 1.1.6 ter networknya 1.2.0.0.0.0.0.25 area 0. Kok sih tadi sebelumnya ada salah ketik nggak ya? Kok ada yang kesalahan? Ada kesalahan ini. Kenapa ini di aku sebelum sini ada kesalahan tadi berlebihan. Coba kita ya config enter lalu masuk ke router banyak waduh router SPF router SPF 1 enter router jadi 1.1.1 berapa ini tadi router 1.1.1.1.6.5 nah titik gimana enter nah 0 net 1.1.1.8.0 network besar banget jadinya. Astagfirullah. Ini coba kita ke bentar dulu. Router cek bentar. Apa namanya? Star yes. 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 Oke.
terminal router OSPF1 enter. Salah deh. Router ID router. Oh, oke, saya aduh, kenapa nggak masuk ya? Nah, ini sih sudah pakai tracernya. Nah, jadi di sini yang bermasalahnya ya. Oke, ini tuh harus oh, exit dulu, exit di nol slash nol, salah, slash 2 slash nol, enter, sh. Nah, ini mati dulu. Lalu yang terakhir 12 ya, 12 juga itu. Baru masukkan router. Oh, ini exit dulu deh, exit enter, masuk router OSPF 1, router 1.1.1.6, enter. Oh, salah ya, bukan titik 6 ya. Ini sebelumnya apa? Banyak. Oh, sebentar kita enter dulu. Kita coba lihat dulu ini ya. C. Oh, 5 ternyata. Nah, ya, ini tuh harus di terminal SP1. Exit dulu, exit 0, OSPF2, enter. Oh, salah deh, no router, no router, OSPF2, enter. Nah, baru ke OSPF apa, OSPF1 lagi. Kita konfigurasi ulang yang bermasalah tadi itu di aduh, sebentar, astagfirullahaladzim. Enter. Oke, ditambah tadi tuh yang bermasalah tuh di 8 sama 12. Jadi network 172.16.8.0 0.0.0.25 area. Tapi tadi tuh ada area 8-nya, jadi itu menyebabkan dia jadi error itu 12.
udah ya, udah diganti nomor yang 5. Aduh, ini nomor 5-nya. Lalu kita ke yang 6. 5 ada 6. Ntar, lalu ada ada 6 nya kan, 6. Ntar, lalu 7. 7 enter. Di 7 ada area 10. 10 i 10 enter, dan ada area 11. Hmm, ntar. Ada area 6, tentu 5, 6, 7, 10, 11 ya. Oke, area sini juga sudah. Coba kita coba dulu ya dari sini ke sini, bisa nggak? Oke, bisa tinggal. Udah, kita lanjut dulu ke bagian berikutnya. Memang terminal router OSPF 1. Ntar habis itu router ID-nya ID 1.7 sekarang. Network networknya ini di 1, 2, 3, 2.11.0.0.0.255 area 0. Ntar, lalu 16 enter, lalu ada 16, naikkan dulu, ada 15 enter, lalu ada 21 enter, dan ada 23 enter. D WR. Oke, iya. Coba tadi kita di sini kan, gimana kalau kita pindah dari sini ke sini, berhasil nggak kira-kira? Oh, berhasil. Oke, berarti masalah sini sudah terselesaikan tadi. Tadi tuh di sini bukan sih? Ya, di situ sudah. Kita lanjut ke sebelah sini. Sebentar saya lihat video. Oke, videonya aman, kita lanjut lagi. Ke output terminal router OSPF 1 enter, router ID-nya 1.1.8 enter, networknya 2.16 titik ini sebelah sini ya, 16 titik 0 0.0.0.255 area 0 enter, lalu ada area 17 enter, lalu ada area 17, ada area 22 enter, lalu 16
2, 2, aduh salah, 4, enter, N, N, R, ini agak ini hanya 17 dan 18. T, router, OSPF 1, router ID-nya tadi seingat saya 8 terakhir, sekarang 9 ya. Router, network, 22.18.17.0, 0.0.0.0.255 area 0 enter, lalu area 18. Dia di sini cuma 2 aja ya kabelnya, jadi nggak banyak konfigurasi. 18 nanti astagfirullah. Sekarang nomornya 18. R, N, R. Ntar saya coba bikin apakah jadi like kelar. Ada like perbedaan, kita lanjut lagi. ND T, lalu router SPF 1 enter, router ID-nya 10, network 172.16 titik, ini beberapa, ada 18 ya, ada 18, itu salah, titik 0, 0, titik 0, titik 0, 1, 2, 3, 255 area 0. Selanjutnya ini terganti 19 enter, lalu ada 22 dan 23, 22 dan terakhir 23. 22 enter, kita lanjut ke bagian sebelah sini. Kalau sih lalu kita masuk ke router SPF 1 enter, router ID-nya 1.11 enter, networknya 172.19.0.0.0.255 ada kesalahan di 1, 2, 3. Kemarin hilang. Lalu di area 24 enter, lalu area 21 enter,
20. Bentar. Oke, PR. Nah, selanjutnya ini yang terakhir untuk konfigurasi routernya, enable apa sedikit berisik. Nah, router SPF 1, router ID-nya 1.12. Benar, network 1.16.0.0.0.0 meter, lalu di 20 lalu terakhir network 10 titik 0 titik 2 titik 0 titik 0 titik 0 titik 2 area 0 BR. Nah, di sini kita sudah melakukan semua konfigurasi untuk aspeknya ya. Kita coba tes ping satu-satu ya. Nah, mulai dari sini ke sini. Oh, di sini kita lihat. Kita coba tes kirim pesan. Sukses semoga. Sini ke sini. Sukses, lalu sini ke sini. Sukses, sini ke sini. Sukses, lalu ke sini. Sukses, sini dan sukses semua ya. Kita hapus dulu di sini. Lalu kita kecilkan ya. Nah, seperti ini. Kita coba bagian atas ke bawah, dari sini ke sini. Sukses, lalu dari sini ke sini. Sukses, lalu sini. Sukses, lalu dari sini sini. Sukses, lalu dari sini ke sini. Sukses juga dari sini. Nah, sudah sukses semua kan? Sekarang kita akan mengaktifkan kabel-kabel yang di kabel hitam. Nanti bisa masuk, kita bisa ngetik namanya digeserkan dulu bukunya. Kita sudah dipakai konfig tab di 0/0 enter IP NH 172 titik 172 titik 16 titik 9 titik 1 255 titik 255 titik 255 titik 0 sh. Nah, kita ke sebagian seberang aja dulu ya konfigurasinya. Kabel t g/0 tab IP 172.19.9 titik 2 255 titik 255 titik 255 titik 0 enter. Selanjutnya ke t enter tg0/0 enter IP 172 titik 16 titik 10 titik 2 di sini 255 titik 255 titik
meter SH. Lalu sini bal terminal, lalu kirinya slash 0 enter IP 172.10.10.255.255.255.0 enter. Apa isinya tadi depan SH ya? Udah SH. Oh, belum di enter ternyata misalnya. Kita lagi ke bawah sini. Oh iya, ini sekarang aturannya. Ini 3/1 dia. 1 enter. Nah, IP-nya ini dia di 1, yang ini di 14. Seharusnya di sini juga ini sih. Tadi itu. 1 enter. IP-nya ini 1, di sininya 13 enter. SH enter. Lalu kita lanjut ke sebelah sini, enable terminal apa tadi, yang di slash 1 enter IP 72.16.2.255.255.255.0 enter. Oke, sudah. Di sini G0/1 enter IP 172.16.14.2 salah 5.0 enter SH enter. Itu di bagian enter IP-nya ini 22, ini 1, ini 22 enter. Salah. 22 ternyata. 24. SH. Selanjutnya di sini sudah tadi di sini belum tadi ya. Lebih enter 21 di sini 23.1 salah 23.1 salah ini yang terakhir
enter 16.3.255.255.0 ter Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud kata selurutut, kabel cadangan. Di sini kita akan coba putuskan 3 kabel ini. Kita masuk ke dulu. Gain 0/0/0 ter lalu enter 1 ter enter lalu yang terakhir di 2 enter juga enter. Nah, di sini kan sejalan semua kan, lalu dia otomatis nggak bisa ping ke sana sini. Nah, ini adalah fungsi dari kita ke simulator dulu ya. Oh, ini juga tuh kita bersihkan semuanya. Nah, nih dari sini nih, dari sini mau ke sini, ke sini deh, ke sini. Nah, dia bakal melewati salah ini, bentar. Ini, sini. Sini, coba bentar. Sebentar, kita lihat dulu. Sini. Oke, bentar, mungkin karena ada kesalahan di sini ya. Nanti akan saya perbaiki lagi, dan akan saya tunjukkan. Lihat dulu. Mungkin hanya ini bisa dijelaskan pada part ini, dan mungkin kesalahan yang terjadi pada part ini akan saya perbaiki lagi di video berikutnya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.